Oke, teman-teman. Kali ini kita mau bahas cara mengisi formulir klaim asuransi kematian bagi istri atau anak PNS aktif yang meninggal dunia. Jadi, seorang ASN yang memiliki istri dan anak, ketika istri dan anaknya wafat, itu ada asuransi kematian yang dibayarkan oleh Taspen. Nanti untuk syarat-syaratnya kita bahas di kesempatan berikutnya. Kali ini kita fokus pada cara mengisi formulir permintaan pembayaran asuransi kematian istri atau anak ASN aktif, PNS aktif yang wafat. Kita ambil contoh, misal suaminya PNS aktif, namanya Budi. Istrinya bernama Bunga. Nah, yang menjadi ASN ini Bapak Budi. Ini sebagai contoh ya. Oke. Jadi langsung ke poin A. Kita centang asuransi. Di poin B di sini adalah data dari pemohon atau ASN aktif tersebut. Sebagai contoh tadi Bapak Budi. Kita tulis Bapak Budi. Kita coret P jadi laki-laki. Kemudian lahir merupakan tanggal lahirnya Bapak Budi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah harus sesuai dengan KTP-nya Bapak Budi. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh. Kemudian NIP, nomor induk pegawai Bapak Budi. Jadi ini ditulis lengkap nomor NIP-nya. Kalau misal ASN yang sudah NIP-nya di sini full atau NIP lama bisa digunakan juga. Kemudian notas ini nomor taspen. Jadi kalau misal kita tahu nomor taspennya bisa diisi, kalau tidak dikosongkan saja karena sudah ada nomor induk pegawai di sebelahnya. Kemudian alamat di sini ini harus sesuai dengan KTP dari Bapak Budi. Jadi alamatnya di sini adalah alamat KTP Bapak Budi. Sebagai contoh, ini saya kasih contoh Jalan Bunga sebagai contoh ya. Kelurahan Jepang, Kecamatan Jepang, Kabupaten Jepang. Nah, yang di sini adalah nomor KTP atau NIK dari Bapak Budi. Jadi yang perlu diperhatikan ini harus sesuai dengan NIK KTP dari Bapak Budi. Ini sebagai contoh saja ya. Saya tidak tulis full karena ini sebagai contoh. Kalau ini masih belum cukup bisa disambung di sini. Kemudian adalah nomor WhatsApp. Jadi ini nomor WA dari Bapak Budi. Sebagai contoh. Banyak yang bertanya, apakah bisa lebih dari 2 nomor HP? Bisa. Misalnya Bapak Budi punya 2 nomor WhatsApp atau nomor HP biasa, bisa 2 nomor HP ditulis di sini. Kemudian di poin C di sini yang mengalami kejadian adalah yang meninggal dunia atau yang wafat. Misalnya di sini kita ambil contoh tadi istrinya atas nama Bunga. Kita tulis di sini Bunga. Tanggal lahirnya di sini harus sesuai dengan KTP tanggal lahir dari Ibu Bunga. Ini saya tulis saya sebagai contoh ya. 10 19. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian tanggal kejadian di sini itu merupakan tanggal wafatnya
Ibu Bunga. Yang perlu diperhatikan itu tanggal kejadian di sini harus sesuai dengan tanggal kejadian di akta kematian dari Dukcapil, yang merupakan salah satu persyaratan klaim asuransi kematian istri anak PNS aktif yang meninggal dunia. Jadi perlu diperhatikan di sini harus disesuaikan dengan tanggal kematian di akta kematian yang diterbitkan dari Dukcapil. Ini sebagai contoh ya. Di sini kita isi nomor induk kependudukan dari Ibu Bunga, NIK. Kalau misalnya beliau PNS aktif, PNS juga, itu bisa kita isi dengan nomor induk pegawai. Kalau bukan, bisa kita isi dengan nomor induk kependudukan. 76, ini sebagai contoh ya. Di poin D, kantor bayar adalah bank atau pos tempat pembayaran asuransi kematiannya Bapak Budi, rekening Bapak Budi, bahasa sederhananya seperti itu. Misalnya Bapak Budi rekeningnya mau dibayarkan di pos, bisa juga ditulis di sini pos mana. Sebagai contoh, mungkin Bapak Budi mau dibayarkan di Bank Jepang misalnya, ditulis di sini Bank Jepang cabang Jepang. Ini hanya sebagai contoh. Atau mungkin mau ditulis cuma Bank Jepang, ini cabangnya dihilangkan, tidak jadi masalah, bisa juga. Selanjutnya nomor rekening, jadi nomor rekeningnya Bapak Budi. Ini sebagai contoh saja. Kalau dia memilih pos, nomor rekening posnya juga di sini diisi. Nah, selanjutnya yang di dalam kotak ini itu dikosongkan saja. Ini khusus bagi pensiun rangkap, nanti kita jelaskan untuk di kesempatan yang lain. Nah, yang di sini itu nama kota atau tempat. Sebagai contoh Jepang 10/10/2025. Ini sebagai contoh. Nah, tanggalnya di sini itu tidak jadi masalah tanggal berapa, apakah tanggal pengisian atau tanggal hari itu juga diisi, asal jangan tanggal sebelum kematiannya Ibu Bunga. Kemudian di sini nama ditulis nama yang jelas, nama pemohon tadi itu nama Bapak Budi. Kemudian ditanda tangan, dan ini tidak menggunakan materai. Sekali lagi, ini tidak menggunakan materai, cuma ditulis nama secara lengkap dan jelas, terus tanda tangan. Nah, namanya di sini kalau misalnya bingung atau apakah pakai titel, pakai singkatan atau segala macam. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nama di sini serta di sini itu harus sesuai dengan KTP. Misalnya KTP-nya mungkin ada titelnya haji, atau misalnya pendidikannya titelnya SAG atau apa segala macam, atau ada singkatan misalnya Muhammad jadi M atau Abdullah jadi ABD, itu harus sesuai dengan KTP-nya Bapak Budi di sini. Juga di tanda tangan ini harus sesuai dengan KTP-nya. Oke, jadi itulah penjelasan tentang pengisian formulir asuransi kematian istri atau anak ASN aktif yang meninggal dunia. Semoga bermanfaat.